Halo semua, welcome back to Math Class. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang PLSV dan PTLSV. Kita sudah belajar tentang PLSV, juga PTLSV. Nah, sekarang kita berada di penghujung topik ini, yaitu kita akan membahas tentang word problems atau soal cerita. Jadi sebelum menyelesaikan soal cerita, inilah langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus buat model matematikanya. Kita harus buat model matematikanya dengan cara kita memisalkan sesuatu yang belum diketahui itu dengan variabel. Ya, variabel itu berarti any letter. We can use A, B, C, sampai Z. Jadi, apa yang belum diketahui itu bisa direpresentasikan dalam bentuk variabel. Yang kedua, susun persamaan atau pertidaksamaannya, lalu kemudian selesaikan. Lalu yang ketiga, kita cek apakah yang ditanya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke beberapa contoh soalnya. Oke, soal yang pertama. Ada umur Anton 3 tahun lebih tua daripada umur Robert. Jika jumlah umur mereka adalah 33 tahun, berapakah umur Anton dan berapakah umur Robert? Nah, kita selalu berangkat dari yang diketahui. Ya, diketahuinya adalah yang pertama ini dan yang kedua ini. Saya akan mulai dengan yang kedua, jumlah umur mereka. Umur mereka itu siapa? Anton dan Robert. Gitu ya, jumlah umur mereka adalah 33 tahun. Nah, umurnya Anton itu 3 tahun lebih tua daripada Robert. Jadi, ini bisa kan saya tulis umurnya Anton itu umurnya Robert ditambah 3. Gitu. Jadi, I just change umur Anton ini, the term umur Anton jadi umurnya Robert plus 3. Kenapa? Karena umurnya Anton 3 tahun lebih tua. Berarti we just add umurnya Robert ditambah 3. Gitu ya. Ditambah lagi dengan Robert. Nah, sama dengan 33. Nah, inilah yang belum kita ketahui. Karena kita belum tahu umurnya Robert itu berapa, makanya kita misalkan umurnya Robert adalah misalnya A, begitu ya. Berarti ini bisa kita tulis ulang karena umurnya Robert kita misalkan A, berarti ini kita bisa tulis A plus 3 ditambah Robert sendiri adalah A sama dengan 33. Begitu ya. Jadi kita bisa kerjakan seperti biasa. A tambah A berarti 2A. Ini 33, ini plus 3 berarti min 3. Gitu ya. 2A sama dengan 30, berarti ini dibagi 2 dan dibagi 2, kita dapat A sama dengan 15. Nah, kita balik lagi ke permisalan. Ya, kita kembali lagi ke permisalan yang ini. Berarti umur Robert itu kan A. Berarti 15 tahun. Nah, umurnya Anton dibilang 3 tahun lebih tua, atau dalam permisalan tadi umurnya Robert adalah A plus 3, sama dengan 15 plus 3, berarti 18 tahun. Highlight, inilah jawabannya, dan kalau kita cek 15 tambah 18 sama dengan 33. Ya, jadi begitu. Kita berangkat dulu dari apa yang diketahui, setelah itu baru kita misalkan. Oke, contoh yang kedua, jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Nah, kita disuruh untuk menentukan dua-dua bilangan tersebut berapa. Karena kita belum tahu apa itu bilangan genapnya, nanti berarti bilangan genapnya itu yang akan kita misalkan. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya bilangan genap itu kan misalnya kita bisa taruh contohnya itu adalah 2, 4, 6, 8, begitu kan ya. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, dua bilangan genap yang berurutan ini belum kita tahu. Ya, jadi bilangan genap yang pertama tambah bilangan genap yang kedua hasilnya adalah 54.
Nah, tapi dua bilangan ini kita sama-sama nggak tahu. Padahal kalau sama-sama nggak tahu, kita harus misalkan dua-duanya. Nggak, salah satu aja. Gini ya. Nah, misalkan bilangan genap yang pertama itu adalah, tadi A, sekarang misalnya M, begitu ya. Misalkan bilangan genap yang pertama itu M. Nah, misalkan ini M. Oke, misalkan ini M. Berarti bilangan genap yang kedua, karena dia bilang dia berurutan, bilangan genap yang kedua ini dari bilangan yang pertama diapakan? Bisa nggak ditulis M plus 2? Bisa dong, karena kalau misalnya kita punya M, yang di sini M plus 2, bisa, gitu. Ya, pokoknya selisih antara dua bilangan genap yang berurutan itu akan selalu ditambah 2. Ya. Mau 2 sama 4, mau 4 sama 6, mau 6 sama 8, itu pasti akan selalu ditambah 2. Gitu. Jadi, bilangan genap yang pertama bisa ditulis dengan M, bilangan genap yang kedua bisa ditulis M plus 2. Gitu. Ya. Nah, ini ada plus, berarti sudah hampir ketemu jawabannya. Ya. Persamaannya hampir tersusun, ini M ditambah M plus 2 sama dengan 54. Nah, kalau sudah begini kan kita bisa selesaikan. Ya, ini M sama M, ini bisa jadi 2M sama dengan 54, karena kamu punya plus 2, ke kanan jadi min 2. Gitu ya. Kamu punya 2M, 54 kurang 2 hasilnya adalah 52. Gitu ya. Jadi ini dibagi 2, jadi ini bisa dicoret-coret dan tinggal 26 gitu ya. Nah, karena tadi M itu represent bilangan genap yang pertama, itu berarti kan 26. Berarti bilangan genap yang kedua, just add this 26 by 2, berarti 28 gitu ya. Karena selisih antara dua bilangan genap selalu 2. Nah, kalau kita jumlah 26 tambah 28 hasilnya adalah 54, dan ini cocok dengan yang di soal, makanya your answer is correct. Bahwa dua bilangan genap yang berurutan adalah 26 dan 28. Oke, contoh berikutnya ya. Nah, di sini kan kita punya suatu persegi panjang. Oke, kita deal dengan bangun datar sekarang. Persegi panjang diketahui ini dan ini ya. We don't know which one yang panjang dan lebarnya, pokoknya ini panjang dan lebarnya. Lalu diketahui juga kelilingnya 28, yang ditentukan adalah luasnya berapa. Jadi mari kita mulai dengan memvisualisasikan persegi panjangnya. Anggaplah ini persegi panjang ya. Let's say ini adalah panjangnya itu 2x min 6, atas bawah sama, kiri kanan juga sama, kiri kanan berarti x plus 8. Oke, nah kalau atas 2x min 6 berarti di bawah juga 2x min 6, begitu juga di kirinya. Oke, nah dari sini yang diketahui lagi adalah kelilingnya 28. Padahal kita tahu kelilingnya persegi panjang itu adalah 2P ditambah 2L. Gitu ya, jadi saya ganti dengan kelilingnya itu 2P tambah 2L. Sama dengan 28. Gitu ya. Jadi mari kita masukkan dari apa yang diketahui. Berarti 2x min 6 ditambah 2, x plus 8 sama dengan 28. Gitu ya, kalikan masuk dulu atau kalikan pelangi, jadi 4x min 12 ditambah 2x plus 16 sama dengan 28. Nah, dari sini bisa kita kelompokkan. Ya, ini jadi 6x, 4x plus 2x sama dengan 28, ini min 12 jadi plus 12, ini min 16 gitu ya. Ini 6x, ini adalah 40 ya, 40 dikurang 16. Hasilnya berarti adalah 24. Bagi 6, jadi kita ketemu di sini ya, x sama dengan 4. Oke, x-nya sama dengan 4. Nah, kalau x-nya sama dengan 4, belum selesai karena perjalanan masih jauh. Yang ditanya di sini adalah luasnya. Nah, untuk kita bisa menghitung luas, kita butuh panjang, ukuran panjangnya itu berapa, lebarnya itu berapa. Nah, mari kita masukkan. Karena kita punya ini 2x min 6, artinya 2 dikali 4 dikurang 6, jadi 8 kurang 6 hasilnya adalah 2. Lalu lebarnya adalah x plus 8, berarti 4 tambah 8.
berarti 12. Kebalik ya, ini harusnya lebarnya yang lebih panjang. Jadi tadi harusnya begini gambarnya. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu ada 12 dan 2. Sekarang ketika sudah tahu, kita bisa tentukan luasnya, yaitu panjang dikali lebar, yaitu 12 dikali 2 sama dengan 24 cm pangkat 2. Inilah jawabannya. Oke, contoh terakhir. Mari kita ke contoh terakhir ya. Ini sebenarnya masih banyak contoh yang lain lagi, tapi dibatasi hanya sampai di contoh yang ini aja. Gitu ya. Oke, di sini ada umur Anggi 30 tahun lebih muda dari ayahnya. Oke, berarti umur Anggi dan umur ayah. Oke, 5 tahun kemudian jumlah umur keduanya adalah 46. Berarti 5 tahun kemudian. Berarti kalau 5 tahun kemudian kan umur Anggi tambah 5, ditambah lagi umur ayah tambah 5, sama dengan 46. Gitu ya, supaya lebih sederhana, plus 5 plus 5-nya dioper ke sana. Jadi umur Anggi tambah umur ayah itu 46, ini plus 5 plus 5 plus 10 berarti min 10, gitu ya. Umur Anggi ditambah umur ayah sama dengan 36. Nah, umur Anggi 30 tahun lebih muda dari ayahnya, berarti bisa nggak ditulis umur ayah min 30 ditambah umurnya ayah lagi sama dengan 36. Oke, berarti umur ayahnya supaya lebih sederhana dimisalkan X, berarti X min 30 ditambah X sama dengan 36, 2X sama dengan 36 tambah 30. 2X sama dengan 66, ke sana bagi 2 ya. Jadi X sama dengan 33. Nah, 33 tadi siapa? 33 itu X, itu kan umur ayah. Berarti sama dengan 33, berarti umur Angginya 30 tahun lebih muda, berarti 33 dikurang 30 sama dengan 3 tahun. Oke, inilah jawabannya. Yes. Nah, kalau dijumlahkan, kenapa 36 tahun? Iya, karena ini kan umurnya sekarang. Ketika ditambah 5, each of them ditambah 5, jadi 38. 35-nya jadi 38. 3-nya jadi 8, ini kan jadi 46. Jadi betul ya, jawabannya 33 dan 3. Oke, itulah tadi beberapa contoh soal tentang PTLSP. The next video tentang bagaimana cara menyelesaikan PTLSP dalam soal cerita. Thank you and goodbye.